Action Plan Program 2 meliputi 5 program. Yang pertama, program wakaf produktif. Yang kedua, program wakaf khusus dakwah. Yang ketiga, program sedekah kemanusiaan. Yang keempat, program Indonesia Belajar. Dan yang kelima, program zakat peer-to-peer. Program wakaf produktif terdiri dari 8 proyek. Yang pertama, proyek wakaf produktif Jukung bagi nelayan di pesisir barat Pandeglang, Banten. Yang kedua, wakaf ketinting dan alat tangkap bagi nelayan di Kutawaru, Cilacap. Yang ketiga, wakaf ketinting bagi nelayan di Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, wakaf lahan produktif di Cirenghas. Yang kelima, wakaf tanaman asiri dan tanaman produktif lainnya di Cirenghas. Yang keenam, wakaf pabrik penyulingan minyak asiri di Cirenghas. Yang ketujuh, proyek wakaf mat. Dan yang kedelapan, proyek wakaf ruko di Serang. Untuk program wakaf khusus dakwah terdiri dari 5 subprogram. Untuk wakaf sarana pendidikan terdiri dari proyek pembangunan Sekolah Tahfidz Mafatih Bekasi. Yang kedua, proyek pembangunan pesantren Mafatih Qaryah Quran. 3. Proyek pembangunan Pondok Pesantren Al-Zamani Garut. 4. Proyek pembangunan Pondok Pesantren Ikhwatul Mukminin di Adonara Flores. Kelima, proyek pembangunan Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Bogor. Subprogram yang kedua yaitu wakaf sarana ibadah, meliputi 2 proyek. Yang pertama, proyek pembangunan Surau Tahfidz Manahiling Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan yang kedua, proyek pembangunan masjid untuk daerah miskin, tertinggal, dan rawan akidah. Yang ketiga, wakaf sarana kesehatan, proyek wakaf kapal dakwah Dr. Care, proyek wakaf alat kesehatan. Subprogram yang keempat yaitu wakaf sarana transportasi penunjang dakwah, proyek motor dakwah di Lombok Utara. Yang kedua, proyek motor dakwah untuk tim dakwah lereng Gunung Merapi. Yang ketiga, proyek motor dakwah untuk dai Buaya Pemacan, Sumatera Selatan. 4. Proyek motor dakwah tim dakwah pelosok Garut Selatan. Yang kelima, proyek wakaf perahu dakwah untuk dai di pelosok pedalaman Nusantara. Dan yang keenam, proyek wakaf perahu ambulan untuk masyarakat kepulauan. Sedekah kemanusiaan terdiri dari 4 subprogram. Sedekah kebencanaan terdiri dari beberapa proyek. Ada proyek Huntara untuk korban terdampak bencana gempa Lombok, proyek Huntara untuk korban terdampak bencana Palu dan Sigi, ada proyek sedekah untuk bencana banjir, proyek Huntara untuk terdampak bencana banjir di Luwu Utara, dan yang kelima ada proyek sedekah untuk penanggulangan bencana secara nasional. Untuk sedekah bantuan biaya kesehatan, kita akan mentargetkan insya Allah di tahun 2021 bisa melayani 100 pemetik manfaat. Kemudian untuk sedekah layanan kesehatan terdiri dari 2 proyek. Yang pertama ada proyek sedekah pelayanan kesehatan untuk masyarakat di kepulauan terpencil. Yang kedua ada sedekah untuk dukungan biaya operasional bagi rumah sakit berbasis infak dan wakaf. Yang keempat, subprogram bantuan sosial, meliputi 4 bidang proyek. Proyek sedekah untuk penanganan COVID, 2 sedekah untuk bantuan penyediaan air bersih di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan, 3 ada proyek sedekah bakti sosial untuk warga miskin di pemukiman kumuh atau di wilayah tertinggal. Dan yang keempat ada proyek sedekah untuk bantuan penanganan gizi buruk bagi balita. Yang berikutnya adalah program Indonesia Belajar. Di tahun 2021 kami merancang 2 subprogram untuk program Indonesia Belajar. Yang pertama, program Studio IB. Studio IB dirancang sebagai upaya untuk membentuk generasi muslim yang dibina dengan penguatan akidah dan penanaman thaqafah Islam serta dibekali dengan skill kehidupan yang mumpuni. Subprogram yang kedua adalah program bantuan pendidikan bagi kaum muslim, yatim dan duafa. Di tahun 2021, insya Allah kami menargetkan membantu 100 orang
pemetik manfaat dalam program Indonesia Belajar. Yang kelima, program zakat peer-to-peer. Program zakat peer-to-peer terdiri dari 2 subprogram. Yang pertama, zakat untuk mustahik 100%. Program zakat untuk membantu para mustahik sehingga mereka bisa tercukupi kebutuhannya. Dan yang kedua adalah program zakat untuk pemberdayaan mustahik. Dana zakat yang disalurkan dari para muzaki juga disertai dengan pendampingan usaha, sehingga para mustahik mereka bisa meningkatkan taraf kesejahteraannya, meningkatkan pendapatannya, sehingga harapannya nanti bisa juga menjadi muzaki atau bahkan muakif.